Penyakit tropik infeksi yang pertama dengue fever. Dengue fever ini dia kebocoran plasma bila hematokrit naik 20% atau hematokrit naik 45%. Intinya hematokrit itu Hb kali 3. Grade 1 ini tidak ada perdarahan spontan tapi ada rampelit positif. Grade 2 ini perdarahan spontan. Grade 3 pre-shock, tekanan darahnya turun, heart rate-nya naik, penurunan kesadaran. Tapi kalau sudah shock, grade 4 ini nadinya tidak teraba. Terus diastolnya nggak keraba lagi. Serologi NS1, NS1 ini hari 1 hingga 3, kemudian IgM dan IgG ini hari ke-4 hingga ke-6 untuk IgM, hari ke-7 untuk IgG. Untuk infeksi sekunder ini DHF dengan IgG yang positif. Nah, untuk dengue itu ada asimptomatik dan simptomatik. Simptomatiknya ada undifferentiated febrile illness, kemudian dengue fever, dengue hemorrhagic fever, dan expanded dengue syndrome. Ini bila sudah ada kegagalan organ-organ. Kemudian malaria. Malaria ini ada triasnya, ada demam, menggigil, kemudian berkeringat. Malaria berat itu singkatannya adalah BAS, yaitu black water fever, malaria algid, dan malaria cerebral. Untuk pertama, singkatannya itu adalah paling mantap, fasakit, obatnya janda, muda seksi. Paling mantap ini falciparum maurer, fasakit itu Vivax Safner, obatnya janda itu Ovala James, muda seksi itu adalah malaria Ziemen. Untuk yang Plasmodium falciparum ini namanya tropicana, jadi dia itu bentuk eritrositnya tidak besar. Tanda khasnya ada Maurer dot, tadi ya, jadi kan paling mantap ada Maurer dot. Kemudian tropozoitnya bentuknya ring form dan hanya 1/6 dari eritrositnya aja. Kemudian gametositnya bentuknya banana shape. Untuk Plasmodium vivax ini dia ada Safner dot, bentuknya ameboid. Dia ameboid, jadi kayak nggak beraturan gitu. Nah, eritrositnya juga membesar. Kalau ovale dia itu ada fimbrienya. Jadi kalau ovale itu dia kayak comet shape gitu. Terus kalau ovale kan obatnya janda itu ya James, jadi ada James Dodds. Kemudian kalau malaria itu tropositnya bentuknya band form, jadi pita gitu. Kemudian skizonnya juga bagus banget, ada rosetnya. Kalau di tanda khasnya ada Ziemen Dodds-nya. Pengobatannya itu dengan AADHP ya, jadi ACT dia ACT. Plasmodium falciparum ACT 3 hari aja, Vivax ovale ini ACT 3 hari plus primaquine 14 hari. Kalau malaria ya cukup ACT 3 hari. Kalau falciparum tadi ACT 3 hari, primaquine-nya 1 hari. Untuk dosisnya, kalau berat badannya kurang dari 60, maka 1 kali 3 tablet ACT, primaquine-nya 1 kali 2. Kalau lebih dari 60 kilo, 1 kali 4 tablet, primaquine-nya 1 kali 3 tablet. Untuk malaria hamil, ini first line-nya kasih ACT 3 hari dan primaquine. Kemudian, jadi kalau malarianya itu hamil, itu nggak boleh primaquine. Jadi cukup ACT 3 hari, primaquine-nya ditunda setelah nanti lahir. Second line-nya kina plus clindamycin. Kalau malaria berat, ini artesuna 2,4 mg per kilogram berat badan. Profilaksisnya itu dengan bisa first line doxycycline, second line-nya dengan mevacillin ya. Jadi kalau kalau mau kemoprofilaksis juga ini bisa chloroquine 2 tablet per minggu. 1 minggu sebelum ini 1 kali per minggu. Selama pergi ini 2 tablet per minggu. Kemudian 4 minggu setelah dia pergi itu dikasih 4 kali. Kalau doxycycline yang first line menurut peraturan sekarang itu kan sebenarnya doxycycline itu 100 mg per hari, 1-2 hari sebelum, selama, dan 4 minggu setelah. Kemudian leptospirosis ini ada ringan, klasifikasi ringan itu bilanya demam, nyeri, musculus gastrocnemius. Tapi kalau berat itu sudah ada ikterik dan juga oliguria. Terapinya itu kalau ringan kita kasih doxycycline selama 7 hari, second line-nya kita kasih golongan beta-lactam. Doxycycline itu kan dosisnya sama kayak tadi ya, 2 kali 100 mg. Tapi kalau berat, ini kita langsung kasih penicillin G 1,5 juta unit per 6 jam. Second line-nya cephalosporin, ceftriaxone, cefixim. Ceftriaxone itu 1 gram per hari. Ingat-ingat ya, ceftriaxone 1 gram per hari. 1 gram per hari. Kalau cefixim 1 gram per 6 jam. Kemudian untuk demam tifoid ini ada singkatannya DFU, darah minggu pertama, feses minggu kedua, urin minggu ketiga.
Untuk terapinya, first line-nya itu dengan chloramphenicol 4 kali 500 mg. Second line-nya dengan quinolone, bisa ciprofloxacin maupun ofloxacin. Third line-nya itu cephalosporin, ceftriaxone, dan cefixime. Kemudian HIV/AIDS. HIV/AIDS itu ada stadium 1, yaitu asimptomatik, kemudian limfadenopati generalisata. Untuk stadium 2, ini ada ulkus mulut, kemudian cheilitis, herpes zoster. Untuk stadium 3, ini sudah ada oral candidiasis atau oral thrush dan juga TB paru. Untuk stadium 4, ini sudah yang aneh-aneh semua, ada toxo, PCP, candidosis esophagus, TB extraparu, sarcoma kaposi. Untuk terapinya, ini 2 NRTI plus 1 NNRTI. NRTI itu kan ada lamivudin, zidovudin, tenofovir. NNRTI contohnya ada efavirenz plus nevirapin. First line-nya itu dengan menggunakan lamivudin, tenofovir, efavirenz. Second line-nya itu dengan menggunakan lamivudin, zidovudin, efavirenz. Jadi lamivudin itu selalu digunakan. Jadi bisa lamizido-eva atau lamiteno-eva. Kalau ada HIV plus TB, maka kita lihat CD4-nya. Bila CD4-nya lebih dari 50, maka obati TB dulu. Jadi CD4-nya masih lebih dari 50, kita obati TB-nya, kita tunggu 2 bulan. Tapi kalau sudah kurang dari 50 CD4-nya, maka kita obati TB-nya cukup 2 minggu saja. Kalau tadi kan 2 bulan plus ARV. Profilaksisnya cotrimoxazole 960 mg. Kemudian untuk disentri ini ada disentri basilar, ada disentri amoeba. Disentri basilar ini first line-nya ciprofloxacin ya, tentu saja 2 kali 500 mg. Second line-nya ini cotrimoxazole 2 kali 960 mg. Untuk disentri amoeba, ini pemeriksaan penunjang feses urinnya itu ada kista bulat berinti 4 dengan cerutu ya. Jadi kalau dibayangkan itu disentri amoeba, kalau kistanya itu bunder, terus ada bunderan titik di dalamnya 4, juga ada cerutunya. Trofozoitnya itu adalah amoeba yang makan eritrosit atau ingested eritrosit. Kemudian ada kristal Charcot Leyden, ini merupakan pecahan eritrosit. Nah, kalau disentri amoeba ini maka kita kasih metronidazole 3 kali 500 mg. Untuk komplikasinya ini bisa mengakibatkan abses pada hepar. Infeksi amoeba untuk balantidiasis ini disentri. Nah, ini adalah kista yang berubah jadi trofozoid. Ya, jadi bisa juga jadi kalau tadi yang ada kista inti 4, kemudian ada trofozoid, itu kan dia kan masuknya entamoeba histolytica. Nah, terapinya metronidazole 3 kali 500 mg. Selanjutnya infeksi amoeba yang selanjutnya itu adalah balantidiasis. Kalau balantidiasis ini dia B itu kan 2 huruf kedua ya. Jadi itu ada 2 inti, ada inti besar sama inti kecil. Nah, itu khas pada kista yang berubah jadi trofozoid dengan inti 2, ada yang inti besar, ada yang inti kecil. Terapinya kalau balantidiasis itu lebih ke tetrasiklin, baru metronidazole. Tetrasiklin dosisnya itu kalau nggak salah, coba nanti dicek, kalau tidak salah itu benar. Untuk dosis tetrasiklin itu 4 kali 500 mg. Kemudian ada giardiasis ya. Giardiasis itu khas ya. Jadi bentuknya kayak layang-layang itu loh, Giardia lamia. Jadi ada lonjong, terus inti 2, kemudian ada flagel seperti buah pir yang terbalik. Untuk dewasa metronidazole 3 kali 250 mg, anak 15 mg per kilogram berat badan. Kemudian untuk kolera ini sudah jarang ya, tapi kalau ada kasusnya ini kita kasih tetrasiklin 4 kali 500 mg dan juga doxycycline untuk second line-nya. Penyakit tropik infeksi yang pertama